الداهنية ولكل رياضة الصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah rahimakumullah, langsung saja mari sama-sama kita dengarkan konsentrasi kajian kitab Bidayah wal Hidayah kepada guru kita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin jamaah Masjid Syamsul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Hidayah, mohon maaf ya, Masjid Al-Hidayah yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta seluruh jajaran para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita buka kitab Bidayatul Hidayah pada pagi hari ini, melanjutkan kajian kita yang sekarang halaman 52. Halaman 52, Adabul Imamati wal Qudwati. Adabul Imamati wal Qudwati judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Imamati wal Qudwati. Bermula ini bab dalam menjelaskan adab-adab mengimami sholat, wal qudwati, dan bermakmum. Bagaimana caranya kalau kita menjadi imam, dan juga bagaimana caranya kalau kita menjadi makmum. Yang bagi ayat lubulil imam, mesti bagi seorang imam, imami, mesti bagi seorang imam an yukhaffifa as-salata, meringankan as-salata, salatnya. An yukhaffifa, meringankan as-salata, salatnya. Dalam membaca surah ya, terutama itu harus
meringankan si imam ketika dia menjadi imam, harus diringankan, an yukhaffif as-shalat, karena kita tidak tahu di makmum itu, di barisan makmum di sana ada yang dhaif, ada yang tua, ada pula yang ada kebutuhan. Kata Rasulullah, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wal hajah." Apabila sholat salah satu kamu sekalian bersama-sama dengan manusia, artinya sholat berjamaah, maka ringankanlah, kata Rasulullah. Fa inna fihi mudha'if wal kabir, karena di sana maksudnya makmum itu ada yang dhaif, ada yang lemah, tidak bisa kuat rukuk lama-lama, ada yang tidak kuat sujud lama-lama, ada yang duduknya pun terpaksa ya, karena sakit kakinya. Nah, itu dhaif ya. Wal kabir, ada yang sudah tua umurnya. Nah, ada juga yang ada kebutuhan ya, ada aktivitas lain yang harus on time, harus waktunya cepat begitu. Maka di sana seorang imam harus bijaksana dalam memimpin ya, ketika dia menjadi imam. Makanya Rasulullah mengajarkan fal mukhaffif, hendaknya ringankan bacaannya. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah itu kepadanya, ma shallaitu khalfa ahadin, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang, sholatan dengan sholat akhaffa, yang lebih ringan, wala atamma, dan lebih sempurna, min sholati Rasulillah, daripada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Anas bin Malik ini khadim Rasulillah, dia berkhidmat kepada Rasulullah ya selama kurang lebih 10 sinin, 10 tahun berkhidmat. Jadi orang kalau melihat Rasulullah itu banyak yang ingin berkhidmat, dan kita pun sebetulnya dianjurkan untuk berkhidmat ya, makanya banyak kalau di ini biasa berlaku di kalangan toreka, di kalangan tasawuf sufi, orang berkhidmat luar biasa. Ada yang menjadikan dirinya betul-betul diserahkan sepenuhnya 100% untuk kepentingan gurunya. Kalau di ilmu tarekat, di perguruan tarekat banyak yang begitu. Nah, makanya dia membuat masjid sampai-sampai tidak membutuhkan tukang. Ya, tukangnya itu muridnya semua yang mengabdi kepadanya. Jadi nggak dibayar selama masjid belum selesai, dia terus bekerja dan tidak dibayar. Itu pengabdian. Dia meniru-niru apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat mereka berkhidmat kepada Rasulullah dengan ikhlas tanpa pamrih, ya, hanya mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk di dalamnya Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena dan dia
berkhidmat kepada Rasul selama kurang lebih 10 tahun. Apa yang dia ceritakan, kata Anas bin Malik, ma sholaitu khalfa ahadin sholatan. Aku tidak pernah sholat di belakang siapapun ya, yang lebih ringan, lebih ringan tapi sempurna. Ringan tapi sempurna. Nah, tidak ada selain daripada sholatnya Rasulullah SAW. Dia sholatnya ringan tapi sempurna. Jangan kita gara-gara ingin mengejar cepat lalu kemudian sholat menjadi tidak sempurna. Jadi harus sempurna walaupun tidak lama tapi sempurna. Atamma harus sempurna sebagaimana sempurnanya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu pendapat Anas bin Malik. Kemudian wala yukabbiru ma lam yafrughil muadzin min al-iqamah. Dan tidak boleh imam itu membaca takbiratul ihram ma lam yafrughil muadzin min al-iqamah, selagi muadzin belum selesai dari iqamah. Iqamah itu qomat. Ketika qomat ya, belum selesai, maka jangan cepat-cepat imam membaca takbiratul ihram. Ya, harus tunggu dulu sampai selesai qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru ya takbir, ya baru takbir. Jangan belum selesai qomat kita sudah takbir. Nah, biasanya yang dilakukan para sahabat ya dirapatkan barisan dulu, baru dia qomat, baru dia takbir. Qomat dulu baru kemudian takbir. Kemudian wa ma lam tastawis sufuf, wa ma lam tastawis sufuf, dan selagi belum rapi saf sholat itu. Selama saf belum rapi dibariskan, maka imam jangan takbir. Jadi sama dengan kita mau berperang. Kalau perang itu harus rapatkan barisan, artinya disusun barisan dalam surah As-Saffat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yuqatiluna fi sabili saffan, dengan barisan yang rapat. Artinya kalau kita mau perang jangan asal jadi harus disusun strateginya. Bagaimana strateginya agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal ketika berperang. Nah, perang itu artinya macam-macam. Ya, kalau zaman Rasulullah perang ya hakiki, perang yang sebenarnya. Kalau sekarang ya jihad dengan berbagai cara tentunya. Jadi harus disusun aturan yang rapi, saf pun rapi, barisan yang rapi. Kal bunyan marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi. Bangunan itu kalau rapi, kekar, kokoh, wah mantap, bisa kuat lama. Ketika ada gempa dia tidak akan goyang, tidak akan runtuh kalau hanya sekedar gempa biasa. Itu karena apa? Karena bangunannya kokoh, ya ada aturan-aturannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ketika ingin membuat bangunan. Begitu juga barisan ketika mau perang, ketika mau sholat, termasuk di dalamnya harus rapat, rapi, tersusun, tidak acak-acakan, ya, bukan pada bercanda.
Jadi harus benar-benar shop yang rapi. Jadi imam ketika mau takbiratul ihram maka melihat barisan sudah rapat, sudah lurus, baru dia mengucapkan takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian wa yarfa'ul imanu sautahu bitakbirati. Dan imam harus mengeraskan suaranya bitakbirati dengan bacaan takbir intiqal maksudnya. Takbir intiqal itu takbir perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain ketika sholat. Ketika Allahu Akbar, kemudian mau ruku Allahu Akbar, ya, Sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi Allahu Akbar. Nah itu disebutnya takbir intiqal. Dan imam bacaan takbir intiqal itu harus keras, karena kalau tidak keras makmum tidak tahu ini udah sujud apa belum, ini udah ruku apa belum, begitu ya, ini udah berdiri atau belum. Jadi harus kedengaran oleh makmum. Itu maksudnya, jangan sampai makmum mencari-cari, ya, bingung jadinya si makmum. Jadi harus dikeraskan. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat. Si imam harus menyaringkan suaranya, menguatkan suaranya ketika dia mengucapkan takbir intiqal. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsah. Dan makmum tidak boleh mengeraskan suaranya kecuali sekedar yang kedengaran oleh dirinya sendiri. Ketika kita sholat berjamaah, maka makmum tidak boleh mengeraskan suara takbir intiqal. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita jangan ikut-ikut Allahu Akbar takbir intiqal. Ya, jangan, sekedar kedengaran oleh diri kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, nggak usah sampai kedengaran oleh orang lain kecuali imam. Ya, kecuali imam. Maka diharuskan keras. Kalau makmum, ya biqadrina yusmi'u nafsah, sekedar kedengaran oleh dirinya sendiri ketika mengucapkan Allah. Mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi Allahu Akbar. Gak usah keras-keras kalau makmum, kecuali imam. Begitu. Biqadrina yusmi'u nafsah. Wa yanwil imamu al-imamata. Dan imam harus berniat mengimami sholat, niat menjadi imam. Liyanalal fadla, supaya ia memperoleh al-fadla, keutamaan, kelebihan sholat berjamaah. Fa idza lam yanwi, bagaimana kalau imam tidak niat? Sahhat sholatul qaumi, maka sah sholat kaum. Jadi imam enggak niat, makanya kalau kita masbuk boleh kan? Ya, kita masbuk di belakang karena kita ketinggalan berjamaah, kemudian ada orang yang belum selesai sholat berjamaah, kita di belakang yang ikut. Dia niat enggak? Enggak niat. Ya, dia enggak niat jadi imam. Ya,
sholat kita, gitu, ya. Jadi boleh saja kalau kita mengikuti orang yang tidak berniat menjadi imam, boleh saja. Cuma tidak mendapat pahala berjamaah si imam, ya. Si imamnya mendapat pahala berjamaah kalau tidak niat, begitu. Liyanal qadha, kalau kita pengen dapat maka dia niat untuk mendapatkan keutamaan daripada sholat berjamaah. Idza nawau al-iqtida' bi wa nalu fadal qudwah, apabila mereka berniat al-iqtida'a bihi, mengikuti kepadanya, kepada imam bermakmum, wa nalu, dan mereka memperoleh fadal qudwati, keutamaan bermakmum atau keutamaan berjamaah. Jadi tetap si makmum akan mendapatkan pahala berjamaah karena dia niat sholat berjamaah. Wa yusirru, dan harus mensirkan. Sir itu menyembunyikan, tidak keras-keras, namanya sir. Bidu'ail istiftah, dengan doa istiftah. Tahu doa istiftah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu namanya doa iftitah atau istiftah, dan dibaca sir, jangan keras-keras, mentang-mentang hafal, ya. Dibaca keras-keras tidak boleh, harus dibaca pelan-pelan. Wa yusirru bidu'ail istiftah wa ta'awud, dan juga bacaan ta'awud. Walaupun jadi imam, ketika kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak usah kedengaran. Bacanya sir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dibaca sir, ya. Kal munfarid, sama seperti orang yang sholat munfarid juga sama, ya. Tidak ada bedanya sholat munfarid, sholat sendirian, dengan sholat berjamaah. Ketika ta'awud ya sir, begitu, ya. Ketika ta'awud bacanya sir. Wa yajharu bil Fatihah, dan ketika membaca surah Al-Fatihah dibacanya jahar, nyaring, ya. Dibacanya kedengaran baca Al-Fatihah, begitu, ya. Nah, termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, dibaca jahar. Bismillah itu inna Syafi'i, karena dia termasuk surah Al-Fatihah. Bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah, ya. Inna Syafi'i, Bismillah bagian dari Al-Fatihah, makanya dibaca jahar. Inna Syafi'i dibaca jahar, baca Bismillah kedengeran, kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah, dibaca dengan jahar. Wa yajharu bil Fatihati was surati, dan baca surah juga. Fi jami'is subhi, dalam semua rakaat sholat subuh. Kalau sholat subuh dua-duanya jahar, jangan satu jahar satu lagi sir, jangan, ya. Harus dua-duanya jahar, kedengaran. Rakaat pertama maupun rakaat yang kedua dibaca jahar, ya, ketika sholat subuh. Wa awwalail maghribi wal isya, dan dua rakaat yang pertama sholat maghrib dan isya. Jadi kalau sholat maghrib
dan isya 2 rakaat yang jahar. Kalau maghrib 2, 1-nya sir. Kalau isya 2-nya jahar, kemudian 2 lagi sir, 2. Kalau maghrib 2, 1, ya 2, 1, bukan posisi main bola, bukan, ya 2, 1, 2 rakaat dan 1 rakaat, ya. Kalau isya 2 rakaat dengan 2 rakaat. Wa kadzalikal munfarid, demikian juga sholat munfarid, ya. Sholat munfarid artinya sholat sendiri, sama, ya. Kalau sholat sendiri, kalau giliran maghrib jahar aja, ya, jahar nggak apa-apa walaupun munfarid, ya, walaupun munfarid sholat sendirian karena ketinggalan, ya, karena udah mengejar tapi tertinggal, tidak apa-apa sholat sendiri. Kemudian kalau itu maghrib ya jahar, kalau itu isya ya jahar, kalau itu subuh ya jahar, kecuali zuhur dan asar, walaupun sendirian dibaca jahar saja, begitu. Wa yajharu biqaulihi amin, dan menjaharkan atau mengeraskan dengan ucapan amin fil jahriyati, di dalam sholat jahriyah. Aminnya jahar, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, aminnya kedengaran inda Syafi'i, ya, riwayatnya sahih, ya, riwayatnya sahih. Apabila kita mengucapkan amin, maka amin kita jahar, bukan pelan-pelan, ya, bukan pelan-pelan tapi kedengaran. Amin, tapi bukan disengaja-sengaja aminnya, ya, amin, jangan begitu, ya. Amin itu kedengaran, jahar, ya. Nah itu aturannya ketika sholat jahar, maka aminnya setelah Al-Fatihah juga dibaca jahar. Wa kadzalikal ma'mum, demikian juga makmum. Wa yuqarrinul ma'mumu ta'minahu, dan harus membarengi atau menyertakan al-ma'mum, makmum, ta'minahu, aminnya si makmum, bitakminil imami, dengan aminnya imam, ma'an, bersama-sama, ya, bersama-sama, bareng-bareng artinya. Aminnya imam dengan aminnya makmum bareng-bareng, bersama-sama, gitu, ya. Ma'an, la ta'qiban lahu, begitu, ya. La ta'qiban lahu, bukan mengiringi kepada imam, artinya bukan belakangan. Kan aturannya, ya, sholat berjamaah itu harus belakangan makmum, ya, harus belakangan. Ketika imam takbir, maka makmum baru takbir. Ketika imam ruku, kemudian makmum baru ruku. Imam sujud sudah mencium lantai sejadah, baru makmum turun menciumnya. Begitu aturannya. Jangan saling mendahului, dilarang, ya. Tidak boleh saling mendahului di antara imam dan makmum. Jangan main salim-saliban, ya, kayak Metro Mini, tidak boleh, ya. Harus imam duluan baru makmum. Oh, ini kebanyakan orang apa nyalip, imam belum apa-apa dia udah duluan, ya. Jadi imam GR rendah, ya, buru-buru amat imammu, ya. Jangan buru-buru. Imam dulu baru
imam dan makmum bareng-bareng bersama-sama mengucapkan amin sama-sama. Itu saja yang bareng. Ya, cuma satu yang bareng antara imam dan makmum bersamaan mengucapkan amin dalam sholat berjamaah. Begitu ya, bersama-sama. Itu saja. Yang lain tidak boleh bareng-bareng. Ya, sama-sama. Wow, nggak boleh. Harus belakangan makmum itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa yasqutul imamu saktatan, dan imam harus diam. Yasqutu sakata yasqutu saktatan, diam imam saktatan sejenak, diam yang sejenak. Aqbal fatihati, sesudah membaca al-fatihah, habis baca al-fatihah ya, diam sejenak. Liyasuba ilaihi nafsuhu, supaya kembali kepadanya, kepada imam, nafsuhu, napasnya ya, jangan pengos-ngosan. Imam kan capek gitu, imam kan capek ya. Jadi supaya bisa mengatur napas, begitu ya, napasnya diatur, jangan sampai ngos-ngosan. Wa yaqra'ul ma'mum al-fatihah, dan ketika itulah imam makmum membaca al-fatihah ya. Habis imam baca al-fatihah kemudian amin, nah di situ waktunya makmum membaca al-fatihah, sementara imam ngambil nafas dulu gitu ya. Imam ngambil nafas dulu, ancang-ancang mau membaca surah gitu ya, persiapan untuk membaca surah, maka si makmum membaca al-fatihah. Amin, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, si imam baca surah Bismillahirrahmanirrahim, dia baca surah imamnya, begitu ya. Tapi jangan lama-lama, situ berhentinya ya, sekedar bacaan yang biasa, jangan dilama-lamakan. Liyasuba ilaihi nafsu wa yaqra al-ma'mum al-fatihah, dan makmum membaca surah al-fatihah. Fil jahriyati, pada sholat jahriyah. Fi hadhihi saktah, dalam diam ini ya, sejenak, maksudnya diam sejenak ini. Liyatamakkana minal istima'i inda qira'atil imam, supaya dia bisa istima mendengar ya. Istima itu artinya mendengar, supaya makmum istima mendengarkan inda qira'atil imam, ketika membaca surahnya imam. Jadi kalau Fatihahnya oleh makmum sudah dibaca, ketika imam berhenti sejenak, maka ketika imam membaca surah, si makmum konsentrasi mendengarkan imam membaca surah. Itu maksudnya. Jangan imam membaca surah, kita baca Fatihah ya. Artinya ini lebih afdalnya kalau kita baca al-Fatihah itu ketika imam berhenti antara amin dan membaca surah. Ketika imam membaca surah, kita dengarkan, gitu ya. Begitu enak, tertibnya kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimahullah, demikian tadi kajian tentang adab imam dan makmum ya. Ini adalah pekerjaan kita ya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih detail ya kepada jamaah untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya kan tadi dibilang makmum itu mengikuti imam. Patokannya mengikuti imam yang saya belajar yaitu pada kalimat akbar, Allahu Akbar, baru makmum mengikuti gerak. Ya. Namun juga saya mengikuti imamnya itu ketika dia mau sujud dari ini dia Allahu Akbar, ketika dia itu belum saatnya atau mau ruku, dia belum sampai ruku, barunya sudah selesai atau dia mau sujud Allahu Akbar tapi dia belum sampai ke sujud gitu, atau dia mau dari sujud Allahu Akbar dia belum selesai, dia udah padahal dia udah belum mulai sholat. Nah, kayak itu makmum pasti ikut gitu. Bagaimana tuh seharusnya? Ya, langsung. Memang dalam aturan menjadi imam ketika takbir intiqal minggu yang lalu kalau tidak salah sudah kita jelaskan cara membaca takbir intiqal. Ketika Allahu Akbar maka disesuaikan dengan gerakan kita, ya, karena kita baru berdiri dari sujud umpamanya, ya Allah kan agak lama sedikit Allah, maka takbirnya pun agak panjang sedikit Allahu Akbar, gitu kan, ya. Maka makmum mengikuti Allahu Akbar. Ketika sujud juga sama Allahu Akbar, ya, maka si makmum mengikuti. Jadi sesuaikan gerakan dengan membaca takbir intiqal. Nah, banyak memang ya mungkin ya kemungkinan mereka berbeda paham, ya kemungkinan mereka berbeda paham sehingga membaca takbir tidak diserasikan dengan gerakan-gerakannya. Ya, menurut kitab yang kita baca dan mazhab yang kita ikuti, maka gerakan itu disesuaikan, takbir itu disesuaikan dengan gerakan yang kita lakukan. Seperti yang Bapak perbuat, ya itulah yang benar sebetulnya, ya. Nah, sesuai antara takbir dengan gerakan, ya, disesuaikan antara takbir dengan gerakan. Apa yang Bapak komentarkan barusan itu benar, ya, itu benar dan itu yang kita lakukan. Jangan kita sudah belum sampai kepada tempat yang kita tuju kemudian barnya sudah bah duluan, begitu kan, ya, sudah mengucapkan kalimat bar, ya, padahal belum selesai. Nah, itu jangan sampai seperti itu, tapi disesuaikan irama, antara irama ucapan dengan gerakan yang kita lakukan harus sama. Itu yang mantap, gitu ya. Lanjut. Ya, silakan. Iya, Saudara Ahmad, ya, saudara, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, Ya. penjelasan di bidang hidayah ini tadi ya seperti yang biasa kita lakukan ini aman, tapi ada beberapa yang saya yaitu mengenai imam sambung. Imam, Maksudnya imam sambung ya di Makkah yang saya Iya. imam Iya, silakan. ataupun di sini mungkin ada kayak di Bukang, yaitu ya imam Allah Akbar, ada lagi yang semacam kayak bilang jangan itu kalau beda ini enggak itu ada istilahnya gitu. Ya, ya itu dilakukan juga oleh para sahabat karena dulu nggak ada speaker kan, ya, jadi suara imam nggak kedengaran oleh orang yang belakang, maka disunahkan untuk menyambung suara imam. Itu boleh, ya, itu boleh. Ya, jadi
supaya kedengaran oleh jamaah, maka dia boleh menyambung seperti yang dilakukan di Saudi Arabia ya, atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Itu boleh ya, itu boleh karena untuk menyambung suara imam supaya makmum mengikutinya. Iya, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Iya. Iya, boleh, masih boleh ya, masih boleh ya. Karena speaker itu kan hanya kebetulan saja ya, hanya kebetulan saja, tidak dibuat-buat, hanya kebetulan saja sehingga tidak diprediksi ya. Itu enggak istilah mau ganggu ataupun tidak ini masalah udah sholat di sini enggak ada. Enggak, itu untuk kehati-hatian. Jadi kalau tidak ada dia, maka biasanya makmum suka nulung-nulungin imam, begitu ya. Nah, tujuannya jadi dengan adanya itu maka makmum mengikuti dia, mengikuti suara dia. Sebab imam ya tidak mesti bareng dengan makmum, maka yang kita ikuti yang belakangan ya, supaya tidak mendahului imam, maksudnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Dalam mazhab kita pun itu tidak bermasalah ya, karena tidak signifikan perbedaannya, sangat tipis sekali ya, tidak signifikan ya. Ya, silakan. Mengenai makmum masbuk. Ya. Yang penting kalau masbuknya dengan imam utama apa? Tapi ini yang kita lihat bermakmum dengan makmum yang ada yang memang makmum utama. Kita apakah kedua-duanya mendapat pahala jamaah atau bagaimana? Kira-kira. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika kita berniat berjamaah, maka kita tetap mendapatkan pahala berjamaah. Sementara si imam itu karena dia tidak berniat, maka nggak dapat. Tapi kan dia udah niat duluan ke depan tadi, ya tetap berjamaah, tetap dapat. Kenapa dapat? Karena udah niat duluan tadi. Dia ngikut imam yang duluan, udah dapat dia juga. Ya, andaikan tidak mengikuti kepada yang duluan, yang nggak dapat si imam, ya tidak dapat. Yang dapat cuma makmumnya saja, ya. Tapi kalau dia nyambung terus keduluan ke imam yang duluan, tetap dapat. Ya, gimana Pak? Jadi kita orang sholat sendiri. Iya. Oh, kita sholat sendiri. Dan ada orang lain. Nah, dia nimbrung itu. Berarti kalau yang kita sholat sendiri tadi menjadi imam. Iya, tetap. Tapi kalau sendiri nggak dapat, ya kalau sholat sendiri tidak dapat, yang dapat cuma yang makmum saja, ya. Nah, itulah makanya innamal a'malu binniyat. Perbuatan tergantung niatnya. Karena dia tadi niat sendiri, ya, maka dia tidak dapat pahala berjamaah, sementara yang makmum dapat pahala berjamaah. Gitu ya. Bagaimana kalau seandainya si imam masih kotor, si makmum masih kotor dengan sentuhan? Dengan sentuhan itu, yang tadi niat munfarid itu spontanitas, ya karena merasa jadikan imam dia langsung berniat dalam hatinya mengimami. Sementara tempatnya niat itu ketika takbiratul ihram di awal, ya niatnya di awal, tetap sah dia sholat berjamaah, tidak ada masalah. Ya, ketika kita mau berjamaah kepada orang yang sholat sendiri tidak ada masalah, ya silahkan saja. Cuma yang jadi dia akan dapat pahala si imam, ya yang dapat pahala si imam karena tempatnya niat adalah ketika takbiratul ihram, ya bukan di pertengahan, ya tempatnya ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, disitulah niatnya gitu. Tapi itu sah-sah saja, tidak ada masalah, ya sah-sah saja, cuma beda pahala saja, beda pahala saja. Tadi udah ada satu keluar ya. Ya, jamaah rahimahullah, pertanyaan cukup jelas ya. Dan waktu juga sudah agak siang. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini
kita semua bisa diterapkan dalam ibadah sholat, baik itu menjadi imam ataupun menjadi makmum. Demikian ya Allah, mari sama-sama taklim kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan Allah wa yakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana biasa ibu-ibu kita telah menyiapkan konsumsi. Mari sama-sama kita nikmati, kita doakan mudah-mudahan ya apa yang disediakan oleh ibu-ibu kita ini menjadi sedekah ya. Ya. Bisa.